Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari emak-emak bergelar dokter buat apa aspal sampai membuat hutang negara. Presiden Joko Widodo membangun sarana dan prasarana jalan di seluruh daerah Indonesia, terutama jalan tol sepanjang Sumatera, jalan tol sepanjang Jawa, jalan tol di dalam kota, dan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.500 km. Pembangunan jalan di setiap daerah untuk memperlancar komunikasi antar daerah. Ada emak-emak berpendidikan dokter, buat apa membangun jalan aspal? Tidak bisa dimakan sampai menambah hutang negara. Pembangunan jalan tol merupakan yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Lewat setiap masuk jalan tol harus bayar. Dari hasil pendapatannya, jalan tol dapat digunakan mencicil utang negara. Ditambah lagi, nilai kenaikan harga jalan tol meningkat jauh. Emak-emak yang bergelar dokter manusia yang cerewet tersebut diduga sering menggunakan jalan tol, padahal asal menuju tugasnya dan kampung halamannya. Daya tarik jalan tol cukup tinggi, banyak peminatnya lewat jalan tol. Manfaatnya cepat sampai ke tujuan. Pada umumnya jalan lancar tanpa hambatan, menghemat biaya bensin. Jalan tol termasuk menarik investasi asing, menambah modalnya di Indonesia karena lancar hubungannya ketika mengangkut barang hasil produksi pabriknya. Membangun jalan tol banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia, terutama terkait komunikasi jalan darat. Pada umumnya pemerintah bisa membangun jalan tol, masalah kebutuhan emak-emak, terutama masalah 9 bahan pokok untuk pangan sudah terjamin. Harapan saya emak-emak tidak usah takut masalah utang negara. Dari hasil pembangunan jalan tol akan dapat menutupi utang negara. Jadi sekarang ini di mana Presiden Joko Widodo banyak melakukan pembangunan jalan, terutama sarana komunikasi fisik lah ya, prasarana fisik untuk menghubungkan antara suatu daerah ke daerah yang lain agar jalannya lancar. Sehingga dia banyak melakukan pembangunan jalan tol Sumatera, jalan tol Jawa, dan juga jalan tol dalam kota. Dan juga banyak juga jalan tol seperti di Kalimantan daerah lainnya, dan juga pembangunan jalan biasa di Papua sampai 4.500 km. Ini semua digunakan untuk memperlancar komunikasi hubungannya tersebut. Tetapi untuk membangun jalan tol, kata emak-emak tersebut, jangan membangun jalan tol saja, karena jalan tol itu aspal itu tidak bisa dimakan katanya. Hanya gara-gara membuat aspal itu membuat hutang negara, menambah hutang negara. Itulah pernyataan emak-emak tersebut. Karena dia tidak mengerti soal penghasilan jalan tol tersebut. Padahal memang pembangunan jalan tol itu banyak menggunakan hutang negara. Setelah dibangun nanti jalan tol, itu nanti akan menghasilkan uang. Di mana uang masuk ke jalan tol itu kalau kita lewat harus bayar. Dari pembayarannya tersebut nanti dapat digunakan mencicil hutang negara tersebut. Ditambah lagi nanti di samping untungnya sudah banyak, ditambah lagi nilai proyeknya tersebut akan meningkat jauh. Tidak seperti dulu lagi harganya. Yang tadinya hanya 10 miliar, sekarang bisa sampai 100 miliar naiknya tersebut. Jadi sangat banyak keuntungannya membangun jalan tol tersebut. Jadi kalau emak-emak itu tidak usah takut masalah 9 bahan pokok itu sudah terjamin oleh pemerintah, sehingga tidak perlu dikomentari. Sehingga masalah pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia itu sangat baik. Kalau memang sudah memungkinkan dibangun jalan tol di daerah tersebut sangat baik, karena syaratnya jalan tol sudah harus ramai daerahnya tersebut, sehingga ada nanti orang naik mobil masuk ke jalan tol tersebut. Kalau pembangunan jalan tol itu masih daerahnya belum begitu ramai, rugi nanti pengusaha jalan tol tersebut. Sehingga khusus jalan Sumatera,
jalan di Jawa, dalam kota, semua sudah ramai mobil-mobilan tersebut. Sehingga banyak menggunakan jalan tol tersebut. Sehingga keuntungannya itu sangat banyak itu membangun jalan tol tersebut. Dari hasil keuntungannya sudah bisa nanti menutup utang negara ke utang negara. Malah lebih yang dan samping itu dapat menyetor keuntungan negara ke kas negara setelah dibayar juga utang negara ke negara lain tersebut. Sehingga di sinilah jadi pembangunan jalan tol itu sangat baik. Pada umumnya pemerintah bisa membangun jalan tol, masalah kebutuhan emak-emak terutama masalah 9 bahan pokok untuk pangan sudah terjamin. Harapan saya emak-emak tidak usah takut masalah hutang negara. Dari hasil pembangunan jalan tol akan dapat menutupi hutang negara. Karena bagaimanapun hutang negara itu harus dibayar. Tidak boleh tidak dibayar. Itu harus dibayar. Tetapi sumber pembayarannya itu ada. Yaitu dari hasil pendapatan daripada jalan tol itu nanti digunakan untuk membayar hutang negara tersebut. Sekian dan terima kasih.